Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para bapak dan ibu wali murid MTSN 42 Jakarta yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian peserta didik MTSN 42 Jakarta yang Bapak cintai dan banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di kesempatan siang hari ini kita bisa mengikuti kajian keislaman yang diinisiasi oleh MTSN 42 Jakarta yang dipimpin atau dikomandoi oleh Waka Bidang Kesiswaan Bapak Alim Darmawan Burhan MPD. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan dan panutan kita di sepanjang zaman. Semoga salawat dan salam ini pun tersampaikan kepada segenap keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Bapak, Ibu, dan peserta didik MTSN 42 Jakarta, kesempatan kajian keislaman kali ini, tema yang akan kami ketengahkan memaknai sholat dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecaman terhadap orang-orang yang sholat dengan kalimat yang tegas dan lugas. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Bisa dibayangkan kalau orang-orang yang sholat saja dinilai sebagai orang-orang yang celaka, bagaimana dengan orang-orang yang tidak melaksanakan dan menegakkan sholat? Bahkan dalam satu buah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ada orang yang mendirikan sholat, tapi sholatnya dilipat oleh Allah laksana melipat kain yang telah usang, kemudian dicampakkan dan dilemparkan ke wajah orang yang sholat. Sholatnya tidak diterima oleh Allah, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk itu kita perlu mencari tahu apa yang menyebabkan orang-orang yang sholat itu dinilai celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa pula yang menyebabkan ada orang yang sholat tapi kemudian sholatnya dilipat bagaikan melipat kain usang kemudian dilemparkan ke wajah orang yang sholat itu. Untuk mengetahui itu semua, kita tentu harus mengetahui dan memahami apa sesungguhnya hakikat sholat itu. Sholat bila dimaknai secara ritual, secara bahasa, sholat itu diartikan dengan doa atau permohonan. Dikatakan demikian mengingat hampir 80% bacaan-bacaan yang ada di dalam rangkaian pelaksanaan ibadah sholat didominasi oleh doa dan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang yang mendirikan sholat mengucapkan kalimat takbir, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa istiftah, doa yang mengawali rangkaian pelaksanaan ibadah sholat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Begitupun ketika orang yang mendirikan sholat membaca suratul Fatihah, setelah bermunajat mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bagian-bagian ayat tersebut orang yang mendirikan sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Demikian ketika rukuk dan sujud,
orang yang sedang mendirikan sholat pun membaca doa dalam satu bacaan yang diriwayatkan oleh para muhaddis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa yang diawali dengan kalimat tasbih subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya ketika duduk di antara dua sujud dan pada saat tasahud, baik tasahud awal maupun tasahud akhir. Hampir keseluruhan bacaan yang dibaca di dalam sholat didominasi oleh doa dan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka secara lugawi, secara bahasa, sholat dimaknai dengan doa atau permohonan. Sementara kalau dilihat dari aspek istilah teknis akademik ilmu fikih, salat diartikan oleh para ulama sebagai aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'it al-makhsusah, yaitu serangkaian ucapan atau bacaan dan serangkaian perbuatan atau gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi dengan demikian, ketika sholat diartikan secara ritual, maka sholat tersebut hanya terbatas pada bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat, tanpa memberikan dorongan orang yang sholat untuk melakukan makna sholat yang lebih dalam lagi. Sholat yang dapat memberikan dorongan kepada orang yang sholat untuk memperbaiki dirinya, baik dalam kaitannya dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam kaitannya dengan hubungan manusia kepada sesama. Itulah maka di saat seorang hamba mendirikan dan menegakkan sholat, maka sholat yang ditegakkan dan didirikan itu bukan semata sholat dalam pengertian yang ritual, tetapi sholat itu harus diaktualisasikan dalam bentuk amalan-amalan sosial. Dan itu bisa dicari maknanya dalam kalimat-kalimat dan bacaan-bacaan yang dibaca dalam pelaksanaan ibadah sholat. Oleh karena itu, di saat kita mendirikan sholat, ada aktualisasi nilai-nilai sholat dalam kehidupan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat bahwa rangkaian ibadah sholat yang dilakukan oleh seorang muslim di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala syarat dengan nilai-nilai positif, yang nilai-nilai positif itu disimbolisasikan dalam bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Kita bisa melihat di antaranya bahwa di dalam sholat kita dilatih untuk bisa hidup bersih. Sebelum sholat kita diperintahkan untuk membersihkan diri kita dan mensucikan diri kita dari aneka macam kotoran, baik itu najis maupun hadas. Ini menunjukkan bahwa Islam dengan perintah sholatnya mengajarkan dan mendidik umatnya agar hidup bersih, sehingga dalam upayanya terbiasa berlaku bersih dan suci, baik zahir maupun batin. Lalu yang kedua, bahwa di dalam sholat kita dilatih untuk disiplin. Waktu pelaksanaan sholat misalnya, bahwa sholat haruslah dikerjakan dan ditegakkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin telah ditetapkan waktu-waktunya, sehingga kita tidak bisa sembarangan mendirikan dan menegakkan sholat fardu kecuali setelah betul jelas waktunya. Ini merupakan
bagian dari latihan kedisiplinan, bahwa di kemudian hari ketika dia sudah melaksanakan sholat, yang mampu mendisiplinkan dirinya dalam bekerja, berkarya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahwa di dalam sholat pun kita dilatih konsentrasi. Kita dilatih konsentrasi mengingat sholat yang dikerjakan oleh seorang muslim melibatkan aktivitas hati, lisan, dan anggota badan secara bersama-samaan. Saat itu semua hubungan putus kecuali hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disimbolisasikan dengan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat itu hubungan hablum minan nas terputus dan baru dibuka kembali ketika orang yang mendirikan sholat mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Dan latihan yang berikutnya adalah latihan sugesti kebaikan. Latihan sugesti kebaikan ini bisa kita lihat dari bacaan-bacaan sholat yang dibaca oleh orang-orang yang mendirikan sholat. Sugesti kebaikan itu bisa memberikan dorongan kepada orang yang sholat untuk melakukan atau untuk berakhlak dengan akhlak dari bacaan-bacaan yang dibaca. Ketika orang yang mendirikan sholat mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diiringi dengan takbir-takbir berikutnya, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Hakikatnya kita dilatih agar menjadi manusia-manusia yang tawadu, manusia-manusia yang rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati ketika kita sedang berinteraksi dengan sesama. Allahu Akbar yang bermakna Allah Maha Besar, yang kemudian kita simbolisasikan dengan mengangkat kedua belah tangan kita sebagai simbol kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita dilatih untuk menjadi manusia-manusia yang tawadu, manusia-manusia yang rendah hati. Itulah maka dalam satu buah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ataqabbalus salata mimman tawadha'a biha li'azmati wa lam yastatil biha ala khalqi wa lam yabit musirran ala ma'siyati wa qata'an nahara lidhikri wa rahimal masakina wal armalata wa ibnas sabil wa rahimal musab." Di dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Aku, kata Allah, hanya akan menerima sholat dari orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapanku karena kebesaranku, kata Allah. Walam yastatil biha ala khalqi, dan dia tidak menyombongkan diri terhadap makhlukku. Walam yabit musirran ala maksiati, dia tidak mengulangi kedurhakaannya kepadaku. Wa qata'an nahara lidzikri, dia isi siang-siang harinya dengan berzikir, mengingat aku. Wa rahimal masakina wa ibnas sabil wal armalata wa rahimal musab. Dan dalam kehidupan keseharian, di saat dia berinteraksi dengan sesama, dia menumbuh kembangkan sifat kasih sayang kepada orang-orang miskin, kepada ibnus sabil, kepada wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dan juga menyayangi orang-orang yang terkena musibah. Itulah dampak positif dari orang-orang yang mendirikan sholat. Ketika sholat itu dimaknai secara aktual, maka harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ketika di dalam sholat kita dilatih untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tawadu, maka dalam kehidupan keseharian kita pun harus menunjukkan orang-orang yang tawadu, rendah hati dengan sesama. Allah tidak akan menerima sholat dari orang-orang yang takabur. Karenanya ketika banyak orang yang melaksanakan sholat, tetapi sholat itu tidak memberikan pengaruh positif buat dirinya, tidak menjadikan dirinya orang-orang yang rendah hati dengan sesama, maka dapatlah dikatakan bahwa sholat yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, bahwa di dalam sholat, utamanya sholat berjamaah, kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang selalu
hidup dalam kebersamaan. Kita adalah makhluk sosial dan di dalam sholat kita dilatih bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang merupakan bagian dari masyarakat yang bisa bertenggang rasa dengan masyarakat, bisa memberikan kritikan di saat memang kritikan itu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu bisa kita lihat dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ketika seorang imam memberikan aba-aba, istawu sufufakum misalnya, luruskan dan samakan saf kalian, maka pada saat itu makmum bergerak untuk meluruskan dan menyamakan barisan atau saf. Ketika imam mengalami kesalahan dan kekeliruan dalam sholat misalnya, maka makmum dengan segera memberikan tanbih, memberikan peringatan, entah itu dengan bacaan lanjutan kalau seandainya yang lupa atau imam lupa bacaan surat yang memang harusnya dibaca, bisa juga ditanbih dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Ini adalah bentuk-bentuk positif dari pelaksanaan ibadah sholat. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sholat yang kita tegakkan, sholat yang kita dirikan, yang merupakan bagian dari ajaran Islam, merupakan media komunikasi antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus betul-betul menjadikan diri kita sedikit demi sedikit menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang baik atau saleh dalam kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baik dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi